Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host di program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 yang disiarkan serentak bersama radio jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Mengawali breaking news update COVID-19 di program Jatim News Today edisi hari ini, sahabat, di hari Rabu 19 Mei 2021, kita bergabung bersama Mega Laksana dari Suara Sidoarjo mengabarkan pasca berakhirnya larangan mudik, jumlah penumpang di Terminal Purabaya Sidoarjo mulai naik. Silakan Mega. Setelah berakhirnya larangan mudik 17 Mei kemarin, mulai Selasa 18 Mei kemarin terjadi kenaikan jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Purabaya Sidoarjo. Kenaikan jumlah penumpang yang datang ke Terminal Purabaya mulai terlihat sejak Senin malam. Imam Hidayat, Kepala UPT Terminal Purabaya, saat dihubungi Senin kemarin bilang, mulai Selasa 18 Mei operasional angkutan kembali normal. Tetapi tetap ada pembatasan untuk perjalanan mudik. Syarat perjalanan juga tetap berlaku karena dalam masa pengetatan arus balik, penumpang dan kru bus harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Dari pantauan petugas terminal, beberapa jalur keberangkatan ramai oleh penumpang yang menunggu armada. Bahkan sejak Senin malam seperti jalur tujuan Madiun, Solo, Jogja, dan Madukra. Sementara untuk bus kota juga mulai beroperasi Selasa pagi, tetapi belum semua jalur. Saya Mega Laksana, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih Mega dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita bergabung juga bersama Risma Erina dari Persada FM. Penjemputan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Blitar direncanakan hingga 24 Mei 2021. Selengkapnya silakan Risma. Baik, kita bergeser ya sambil menantikan sambungan bersama Risma Erina. Kita bergabung terlebih dahulu juga bersama Amanda dari Suara Madiun. Aturan lebih longgar di masa pengetatan mudik, Terminal Purabaya Kota Madiun kembali terima penumpang. Selengkapnya silakan Amanda. Sahabat Jatim News Today, setelah berakhirnya masa peniadaan mudik Lebaran 1442 Hijriah, pemerintah telah menetapkan masa pengetatan mudik yang berlaku mulai tanggal 18 hingga 24 Mei 2021. Hal tersebut tercantum dalam adendum Surat Edaran Nomor 13 Satgas COVID-19. Sejumlah transportasi umum mulai beroperasi kembali di masa pengetatan ini, seperti tampak di Terminal Tipe A Purabaya Madiun, Selasa 18 Mei 2021. Sejumlah bus antar kota dalam provinsi atau AKDP maupun antar kota antar provinsi atau AKAP terlihat memasuki terminal. Kepala Kantor Terminal Purabaya Madiun, Suyatno, mengatakan sebagian bus saat ini sudah mulai beroperasi, tak hanya yang berstiker saja dan aturannya lebih longgar. Tetapi protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Para calon penumpang tidak perlu lagi membawa surat perjalanan dinas dari kantor atau surat keterangan dari kelurahan setempat untuk bisa naik bus. Namun, mereka tetap wajib membawa surat keterangan bebas COVID-19 melalui metode rapid test antigen maupun genus C19 yang berlaku 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Sebagai informasi, untuk saat ini pihak pengelola terminal juga menerapkan random sampling terhadap penumpang, yakni 10 orang per hari untuk dilakukan pemeriksaan dengan sistem genus C19 secara gratis. Selain itu, petugas kesehatan pun tersedia untuk memantau para penumpang. Sementara itu, untuk total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.458 orang, dengan 2.218 orang diantaranya telah sembuh, 22 orang lainnya masih dalam perawatan, 53 orang isolasi mandiri, dan 165 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Amanda. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM. Penjemputan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Blitar direncanakan hingga 24 Mei 2021. Silakan Risma. Ya, Atika dan juga sahabat Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perhubungan hingga saat ini masih melakukan penjemputan pekerja migran Indonesia dari Surabaya. Meski di masa Lebaran Idul Fitri, penjemputan tidak berhenti dan tetap dilakukan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Tohar Masuri mengatakan, setelah hasil koordinasi dengan Satgas COVID-19 di Surabaya, batas akhir penjemputan pekerja migran Indonesia ini belum ditentukan. Namun pihaknya sudah merencanakan bahwa penjemputan dilakukan hingga 24 Mei 2021 mendatang. Jika setelah tanggal tersebut masih ada PMI yang harus dijemput, maka akan dilakukan koordinasi kembali. Telah memastikan Dishub siap melaksanakan ketentuan sesuai dengan hasil koordinasi nantinya. Dan untuk diketahui, hingga saat ini ada 250 pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Blitar yang sudah dijemput dari asrama haji Surabaya setelah dinyatakan negatif COVID-19. Dan sebagian besar sudah selesai masa karantina dan diizinkan pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian saya Risma Erina, LPPA Radio Lestari FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Risma, sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita bergabung bersama Salsabila Tri Adrikni dari Suara Gresik mengabarkan bahwa Polsek Manyar melakukan patroli di pusat perbelanjaan permukiman warga hingga tempat wisata pada momen libur Lebaran. Silakan Salsabila. Melepas momen Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, Polsek Manyar melakukan patroli di pusat perbelanjaan, pemukiman warga, hingga tempat wisata pada hari Minggu 16 Mei 2021. AKBP Arif Fitrianto selaku Kapolres Gresik dan Ibtu Bima Sakti Priya Laksamana selaku Kapolsek Manyar akan terus melakukan patroli kewilayahan pada libur Lebaran tahun ini. Pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan tidak berpergian dari satu wilayah ke wilayah lain jika tidak mendesak. Kapolres juga berpesan kepada petugas tempat wisata dan pusat perbelanjaan agar tetap meningkatkan pengawasan dan mengingatkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Ibtu Bima Sakti Priya Laksamana selaku Kapolsek Manyar bilang, apabila mendatangi tempat wisata maupun pusat perbelanjaan, pastikan tetap memakai masker dan tidak terjadi kerumunan. Berbagai upaya ia lakukan demi menjaga situasi Kaptibmas agar tetap kondusif. Dan harapannya agar tidak terjadi ledakan kasus COVID-19 di masa libur Lebaran tahun ini. Saya, Salsabila Tri Adrikni, mengabarkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Salsabila, sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita bergabung juga bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM mengabarkan bahwa kasus konfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala terus menurun. Rumis COVID-19 Kota Blitar nihil penghuni. Silakan Afik. Sobat, pertanggal 17 Mei 2021 tidak ada lagi penghuni rumah isolasi COVID-19 Kota Blitar. Hal ini dikarenakan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala nihil alias kosong. Demikian disampaikan Dharma Setiawan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Blitar, sekaligus Ketua Tim Pengelola Rumah Isolasi Rumis COVID-19 Kota Blitar, Selasa 18 Mei 2021. Dharma menjelaskan Rumis COVID-19 ini untuk pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanpa gejala. Terdapat 24 tempat tidur yang tersedia di Rumis COVID-19. Namun Dharma mengatakan pertanggal 17 Mei 2021 sudah tidak ada lagi pasien yang melakukan isolasi di Rumis COVID-19. Dharma memaparkan kosongnya Rumis ini dikarenakan kasus konfirmasi tanpa gejala menurun di Kota Blitar. Di akhir April, pasien yang melakukan isolasi sekitar 10 orang. Namun di pekan awal Mei, penghuni menurun menjadi 4 orang hingga saat ini tanpa penghuni atau kosong. Dharma menjelaskan meski saat ini kosong, namun petugas di rumah isolasi tetap siaga jika sewaktu-waktu kedatangan pasien terkonfirmasi. Tidak hanya itu, pihaknya memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan cleaning dan maintenance secara keseluruhan, mulai dari kamar tidur, dapur, kamar mandi, hingga wastafel portable dan seluruh sudut dibersihkan dan disemprot cairan desinfektan. Tidak hanya itu, petugas juga menginventarisir barang-barang yang ada di setiap kamar. Jika mendapati barang yang sudah tidak layak pakai, maka akan diganti dengan yang baru. Tujuannya untuk memastikan pelayanan rumah isolasi bagi pasien konfirmasi tanpa gejala dapat dilakukan dengan optimal. Sekarang itu kondisi di rumah isolasi Kota Blitar tidak berpenghuni, berarti tidak ada penghuni yang mempunyai kriteria konfirmasi positif tanpa gejala. Sudah 2 hari ini ya. Harapan kami sih tidak ada isinya lagi, harapan kami ya. Sementara itu, sejak awal berdiri tahun lalu, Rumah Isolasi COVID-19 Kota Blitar telah menampung 840 pasien asal Kota Blitar yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala. Afik Rahardian, Mahardika FM.
Ya, terima kasih Afik. Sahabat, informasi yang disampaikan oleh Afik Rahardian sebagai kabar terakhir yang bisa kami update untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.